Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Samarinda. Kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya berkompeten, profesional, kece dan keren di bidangnya. Betul banget gak Rama? Oke, betul banget. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang apalagi mengenai BK gitu ya. Dan juga konteksnya di sini kita akan membahas apa tuh? Tentang kenakalan remaja. Betul banget. Betul banget. Oke, langsung saja kita Perkenalan dulu ya kayaknya dulu, sama ya, ibunya. perkenalan Oke. sama ibunya. Oke, yang pertama silahkan Ibu perkenalkan diri dulu. Terima kasih Mbak waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Andayani, guru BK SMA 1 dari tahun 93. Wih, Iya. lama juga Bu ya. Lama sekali ya. Lama. Mungkin itu aja perkenalannya. Lanjut ke Oke, ini. lanjut. Ya, saya Coach Cahyani Utami sejak tahun 87, tapi di SMA 1 93, awalnya di SMA 2 Balikpapan. Wih, lama juga Bu ya Tahun sudah lagi jadi pensiun. guru BK. Wih, Oh, sebentar berarti lagi Ibu pensiun. nih 1 tahun lagi pensiun Bu ya? Oke. Semoga sehat. Ya, semoga Amin, amin, semoga sehat selalu. sehat selalu, amin. Oke. Terus kabar-kabar Ibu berdua, alhamdulillah sehat-sehat Sehat Bu. Bu. Alhamdulillah. Dan sehat terus. Amin. Amin. Pokoknya semoga kita sehat selalu lah. Amin. Oke. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung saja mungkin ya berbincang-bincang Oke, dengan langsung, ibunya. Rohma. Tentang apa nih kita nih Tasya hari ini? Kita hari ini bakal bahas tentang kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja. Seperti yang Tasya tahu nih kenakalan remaja. Sekarang ini kita lihat ya ada beberapa gitu ya yang sering apalagi di media Ya, sosial tuh betul juga sekali. cukup banyak kayak gitu. Seperti pembulian, juga ada tawuran dan lain-lain. Itu juga termasuk kenakalan remaja gitu kan Bu ya? Iya, betul. Oke, betul. Oke, tentang kenakalan remaja nih kayaknya menurut Ibu nih seperti apa sih pandangannya tentang kenakalan remaja seperti sekarang ini tuh seperti apa? Silahkan mungkin dari Ibu. Kan mungkin dari Ibu Saya dulu Dewi. ya. Iya Bu, boleh. Pada dasarnya ini Ya. kita melihat ke sana dulu. Iya. Pada Oke, Bu. dasarnya manusia itu lahir baik. Mm-mm, Semuanya baik. Tidak ada yang nakal dan tidak Iya. ada yang jelek. Ya betul sekali. Lahir baik. Tumbuh kembang dia juga baik. Hanya pertumbuhan dan perkembangan ini dengan adanya waktu yang silih berganti itu berbeda-beda Ya. sesuai dengan apa itu kondisinya masing-masing. Ya. Karena di masa remaja itu adalah masa peralihan, Mm-mm. ya kan? Kan masa peralihan dari anak-anak ke remaja itu muncullah nanti kenakalan remaja. Ya betul betul. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Ya Bu, apa itu Bu? Kenakalan remaja adalah Iya. adalah kenakalan remaja itu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Betul. Karena apa? Karena adanya transisi dari masa anak-anak ke masa remaja. Sehingga di masa remaja ini muncullah ego-ego yang dimiliki anak-anak remaja ini. Tapi tidak semuanya mengalami masalah di masa remaja. Lanjut untuk Ibu. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Dari Ning Ibu bisa nih. menjawab. Lanjut Ya. aja, karena tadi transisi ke anak. Dia itu kalau masa remaja itu kan mau ke dewasa, tapi anak itu merasanya itu aku ini sudah besar, aku ini sudah Iya. dewasa, tidak mau dia dikatakan masih anak-anak seperti tadi. Jadi ya akan apa itu tumbuh tindakan-tindakan yang dia merasa sudah tua itu ya pengennya pacaran, pengennya saya bisa nyetir motor, pengennya ya itu sebetulnya Iya. hal yang belum pantas untuk dilakukan remaja gitu. Ya mungkin Oke. sudah sama dengan yang disampaikan Ibu Dwi tadi, Ibu menyampaikan. Intinya, Iya, intinya masa bahwa dia itu transisi, melanggar ya. ya, melanggar dengan adanya itu dia itu pengen melanggar aturan-aturan yang aturan norma agama, aturan hukum, aturannya itu dia pengen mencoba melanggarnya gitu. Oke, Oke. betul banget. Itu tadi ya berarti dari ibunya itu adalah kayak masa transisi gitu anak-anak dari menuju remaja kayak gitu pasti ada aja kenakalan yang muncul gitu Bu ya. Ya, Terus. betul banget. Tapi sebetulnya ya
tergantung anak itu sendiri dari didikan dari keluarga ya. Karena tidak semua anak kan nakal sebetulnya, hanya sebagian kecil aja. Tapi karena itu diposting jadi akan terkenal. Jadi kalau dalam rumah tangga, dalam didikannya udah bagus dari kecil, tidak ada kemunculan seperti itu. Oke, betul sekali ya. Ya, nah, jadi teman-teman sesuai penjelasan dari Bu Ning sama Bu Dwi tadi, dasarnya itu semua manusia atau anak-anak itu baik, betul gitu ya Bu ya. Nah, tapi kembali lagi dengan pendidikannya atau dengan lingkungan keluarganya, faktor keluarganya, tidak semua anak-anak itu nakal, benar begitu Bu ya? Ya, oke, lanjut Roma. Oke, lanjut. Itu tadi dari pandangan Ibu berdua ini ya mengenai kenakalan remaja. Terus selanjutnya Bu, kalau misalnya kenakalan remaja nih yang seperti kita lihat itu kira-kira apa sih Bu? Ada nggak sih faktor yang menyebabkan itu Bu terjadi gitu? Banyak sekali sebenarnya faktor itu kan dari internal dan eksternal. Yang faktor dari diri sendiri itu sebetulnya kan satu pengen menunjukkan jati dirinya, inilah aku gitu ya. Yang keduanya itu dia itu tidak tahan dengan lingkungan temannya itu tidak tahan diri. Misalnya temannya merokok itu enak, ya seperti ikut-ikutan gitu. Ada yang faktor luar ya biasanya dari keluarga. Paling pokok itu faktor keluarga sebetulnya. Anak itu tidak puas dengan didikan orang tuanya. Orang tuanya sendiri melakukan gimana anak mau contoh gitu. Ya, betul. Merokok dilarang aja dia pasti jawab. Orang tua saya itu merokok 1 pak habis, masa saya 1 aja nggak boleh. Ada yang begitu Bu, ada yang begitu Bu. Kalau dia dilarang pasti jawabannya akan melihat gimana figur orang tua yang di rumah itu gitu. Ya, betul sekali. Faktor kenakalan remaja itu bisa dilihat dari faktor keluarga dan faktor lingkungan di luar. Gitu. Tapi sebetulnya utamanya di faktor keluarga, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Keluarga ini fokus penting sekali di masa pandemi ini karena adanya PPKM ya kan. Tentunya harus di rumah. Ya, di rumah. Kalau di faktor keluarga ini kurang perhatian, mungkin terlalu harus itu terlalu harus tuntutan dari keluarga di keluarga itulah yang membuat anak ini nanti akan langsung berpikirnya protes tidak terima seperti itu ya Bu. Kalau keluar di masa pandemi ini pengaruhnya masih kecil karena sulit untuk keluar kan di masa pandemi, kumpul-kumpul masih kecil gitu. Tapi kalau secara umum itu kalau nggak masa pandemi di luar juga lebih banyak lagi Bu. Lebih banyak lagi. Tapi yang utama di masa sekarang ini adalah keluarga. Perhatiannya seperti apa, kasih sayangnya seperti apa, terus cara mendidiknya seperti apa, mengajarinya menguatkan agama seperti apa di situ. Insya Allah kalau ini berjalan dengan baik, kenakalan remajanya juga akan kecil kemungkinannya. Tapi kalau ini bertolak belakang, ya pasti anak remaja ini mencari aku di mana aku, pasti dia akan seperti itu. Jadi dia mencari jati diri gitu Bu ya. Orang tua kadang-kadang malah terkecoh dengan masa pandemi ini kan. Misalkan dia anak saya sudah bagus di depan HP terus belajar, padahal dia nggak tahu apa yang dia buka. Ternyata yang dibuka yang lain seperti itu ya Bu ya. Itu justru kita tambah bahaya lagi karena itu memori sudah ada di dalam memorinya, suatu saat keluar yang ditonton film action misalkan. Itu tambah bahaya lagi. Kejenuhan kan? Iya betul banget. Dialami oleh anak, orang tua sendiri mungkin juga jenuh menghadapi anak setiap hari seperti itu kan? Iya betul. Ayo siapa itu ngakunya belajar padahal tapi bukan lain itu nggak boleh banget ya. Nggak boleh banget ya pokoknya. Yang ditonton karena pengen tahu kan, masa remaja itu kan pengen tahu, pengen tahu. Nggak seharusnya dia tonton misalnya. Tapi kalau agamanya kuat, ya insya Allah. Yang paling penopang utama itu kan agama gitu kan Bu. Iya. Masya Allah. Peran agama juga berat di sini. Iya. Oke, ada lagi dari Tasya misalnya menanya. Jadi gitu ya, dari penyampaian faktor-faktor itu juga disebabkan dari adanya tuntutan dari orang tua gitu Bu ya. Dan juga sekitar gitu ya. Dan juga sekitar. Bahasa sekarang tuh Bu namanya strict parent Bu. Itu kayak orang tua tuh selalu menuntut dan mengurung anaknya, apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh.
Oke, lanjut Rahma. Oke, kalau misalnya dari itu tadi sudah faktor yang menyebabkan. Terus kalau misalnya kita lihat dari sekarang nih, apakah banyak gitu Bu kenakalan remaja atau cenderung berkurang Bu? Kalau kenakalan remaja saat ini nih Bu? Bidangnya ya, Iya. bidangnya yang bukan berkurang beralih kalau Beralih. perasaan saya. Oh iya, beralih. Kalau PPKM itu kan dulu kebut-kebutan, Iya. mungkin seperti itu. Sekarang mungkin beralihnya di rumah tadi, mungkin di kafe karena dengan ada teknologi yang tidak kelihatan, justru itu sebetulnya racunnya banyak di sana. Betul, betul Betul, Bu. Itu coba kalau Bu Dewi. Kalau Ya, Bu kalau Dewi, Bu Dewi seperti Kalau apa? di masa kita bicara di masa pandemi Iya. ya, Iya, di Bu. masa pandemi. Masalah kenakalan di remaja di masa pandemi itu ya di dalam keluarga ini. betul Di betul. dalam keluarga tadi bagaimana pendidikan di keluarga itu? Karena sekarang ini pendidikan ini 90% bahkan hampir 100 Iya, itu betul. adalah keluarga Iya. di masa pandemi karena Iya. kita tidak tatap muka kan. Iya, Iya. betul betul. Kenakalan-kenakalannya di situ orang tua ini sebetulnya juga belum paham. Iya. Dianggapnya anak saya baik belajar. Mm-mm. Karena kan anak-anak yang di masa pandemi itu kan di kamar Iya. dengan adanya laptop, belajarnya di kamar, segala macam kan di kamar. Iya, betul banget. Dia belajar online pastinya laptop dan HP, Iya. ya kan. Tapi orang tua ini kadang-kadang tidak jeli dan tidak Memperhatikan gitu. memperhatikan Ya, betul. apa sih yang dipelajari anak saya. Iya, iya. Nanti dia akan paham, orang tua ini akan paham kalau ada teguran dari sekolah. Misalkan Oke. tegurannya, Contohnya Ibu, tuh. contohnya ya, kok ini nggak ngerjakan tugas? Oh iya betul, ada Tugas tertinggal. menumpuk gitu. Terus ini kok ulangannya tidak ikut. Iya, betul. gitu. Orang tua nggak akan ngerti itu. Tahunya loh anak saya belajar terus. Di depan Ditanyain laptop ya, terus. ditanyain juga sudah selesai tugasnya. Ulangan juga ikut. Karena orang tua ini juga orang tua siapa sih yang tidak percaya dengan anaknya? Iya, betul ya kan? banget. Betul, Bu. Selalu orang tua itu percaya dan selalu menyayangi anaknya. Betul. Dikasih fasilitas yang lengkap, makanan yang enak-enak, maunya juga anaknya baik kan. Iya, betul, Bu. Sebetulnya juga anak ini sudah baik, cuma karena orang tua itu tidak terlalu memperhatikan Memperhatikan. apa sih yang dikerjakan anak. Disitulah kenakalan remajanya di situ, sehingga tidak tawuran, kemungkinan narkoba tidak, tetapi kemungkinan untuk mengerti, oh kalau pacaran melihat di YouTube seperti ini. Wah, itu dia. Kita sebetulnya tidak, anak ini mungkin tidak akan mempraktekkan, tetapi dia diangan-angan di Iya. sini. Bahaya kalau diangan-angan, Mbak. Iya, betul, betul. Suatu Simpan di saat memori. ya, Iya. suatu saat muncul itulah yang bahaya. Oke. Kenakalan remajanya, jadi kenakalan remajanya itu bukan berarti tidak ada, tetapi dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Indah tadi. Seperti halnya itu di kafe itu kan, kita lihat jam 6 itu kalau dibuka kafe penuh motor Iya, Bu. isinya. Ramai Apa banget. dia hanya minum kopi katanya, Iya. tapi sampai malam apa yang dikerjakan? Iya, betul, Ngomong betul. sama orang tua katanya dia hanya main futsal, katanya sampai malam nggak pulang. Ternyata lain seperti ya, itu. gitu. Ternyata Itu lain. justru orang tua kemput-kemput sebetulnya ininya lebih parah sebetulnya, itu panjang akibatnya untuk apa ya, untuk kembali yang sudah tersimpan di memori tadi. Dia akan muncul misalnya berpacaran ada di kepalanya, oh pacaran seperti itu misalnya, apalagi nonton tadi Ibu sebutkan filmnya action misalkan, itu kan suatu saat dia akan terpancing sedikit, akan emosinya keluar, nanti memukul orang, nggak ada tata krama, itu akan muncul, jadi nggak langsung nampak, tapi nanti beberapa waktu mendatang baru muncul. Oke. Ya. Makanya orang tua itu harus bagaimana ya, tidak terlalu jangan terlalu otoriter dengan Iya. Betul. apa sih maunya anak, kita ikuti, tapi diikutinya bukan secara bebas. Tetap mendampingi Iya, ya, Bu. Mendampingi. tetap kita perhatikan. Oke, itu berarti ya tadi. Nanti ya berarti dari penyampaian Bu Dwi sama Bu Ning, sebaiknya tuh paling penting di masa pandemi ini adalah orang tua, begitu ya Bu ya, orang tua, keluarga harus mendampingi, terus belajar. tuh anak belajar apa harus dilihat Ya, anak ini iya. belajar Apa kah tidak. atau Jadi tidak. tugas orang tua itu dobelnya berkali-kali. Iya betul, Ya. apalagi Bukan di masa dikekang pandemi. ya, Iya. tapi bukan berarti dikekang. Kalau Dia di kan sekolah bakatnya tugasnya apa? hampir 75% di sekolah guru. Orang Iya. tua hanya kecil fungsinya. Tapi di masa pandemi ini orang tua ini full. Full. Guru hanya berapa persen? Iya betul. Perbedaannya di situ. Oke, betul banget. Penting banget ya gitu peran dari keluarga
untuk mendampingi anaknya gitu, belajar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Betul, apalagi yang jalan-jalan sampai sore terus nggak pulang. Nah, itu harus ditanda tanya itu Bu ya, mau kemana, Ya, orang tua itu kegiatannya apa. sebaiknya kan memang harus kenal siapa sih sahabatnya anak saya, rumahnya mana, orang tuanya siapa. Kalau kita biasanya jadi orang tua ya gitu, oh teman saya ini orang tuanya ini, di mana sih rumahnya, kita supaya berkomunikasi, betul kan anak saya di sana, betul keluar sama Komunikasi Sekali-sekali kita ngikut gayanya anak sekali. Ya, betul. Oh, anak kok pengen nongkrong, ayo kita ikut nongkrong betul, gitu loh. Dalam artian bukan anak itu harus nongkrong itu enggak. Oh, boleh nongkrong, nanti kita juga nongkrong, melihat. Iya. Jangan terlalu dibatasin, Tapi juga jadi tidak harus terus. dikekang. Iya, oke. Jadi intinya yang paling penting tuh sahabat Iya, pertama betul. anaknya sebenarnya orang tua, betul gitu Bu ya. Di mana dia tinggal pastikan, kalau kelompoknya anak-anak ngaji pasti dia Betul. bisa ngaji. Wih, Masya Allah. Sukanya nongkrong di mana Teman coba juga ya. berpengaruh. Iya. Kita harus lihat juga teman-temannya sekitar gimana kayak gitu. Orang tua harus mengenali siapa temannya. Oke, itu tadi kalau dari apa? Dari yang sudah Ibu paparkan kayak gitu. Jadi kita harus perlu tahu anak kita tuh seperti apa dan juga orang-orang sekitarnya kayak gitu. Betul banget. Terus kalau misalnya apa sih Bu, kalau misalnya ada nggak sih Bu perbedaan gitu dari yang kenakalan remaja sekarang ataupun yang sebelumnya kayak Ya, gitu? yang dulu Seperti dan apa sih masa gitu? pandemi ini apa sih bedanya Bu? Kenakalan remaja dulu dengan sekarang itu sebetulnya sama aja. Sama aja. Iya, hanya dulu kan tidak diekspos. Oh, iya. Tidak Oh, iya, betul. tidak disiapin Viralkan, Bu. dengan teknologi Iya, teknologi teknologi. yang apa itu yang secanggih ini. Iya, benar. Kalau sekarang ini ada tawuran diekspos, Iya, betul. kan? Sosial media. Sosial Ada media. ya pacaran diekspos. Expose. Karena teknologi yang berkembang. Perbedaannya hanya itu. Sebetulnya kalau kenakalan remaja, tawuran dulu pun juga ada, Oke. pacaran dulu pun juga ada, gitu. Tapi kan dulu Dengan tidak. perkembangan teknologi Iya. mungkin ya lebih ini ya lebih karena anak banyak yang dicontoh. Iya. Dulu kan yang dicontoh apa yang dia lihat, kalau sekarang kan lebih luas lagi yang Iya. dia lihat, yang dia tirukan. Lebih tersebar luas ya gitu ya Bu, berita-berita yang Di negatif media kayak gitu ya. sosial. Misalnya mau merokok sekarang judulnya apa banyak sekali, wah pakai permen ini, Iya. oh pakai Minuman kayak gitu ya, betul. Dulu kan nggak ada, Dulu bom, nggak ada ada. diekspos seperti Iya, ini. nggak ada. Nggak ada. Sekarang apa sedikit Tersebar kayak Iya, gitu. karena Betul. kemajuan Jenisnya teknologi lebih banyak. Benar banget. tersedianya. Oke, Oke, jadi berarti kata itu ya, Kuning sama Bu perbedaan. Dewi perbedaannya sebenarnya nggak ada bedanya ya kan Bu ya? Cuma remaja ya, beda di cuma bedanya di terekspos ataupun enggak kayak gitu, apalagi perkembangan sosial. teknologi. Ya, Iya, betul. Iya lebih berkembang sedikit jadi lebih ini. Ya, Tapi orang tua kan juga sudah lebih pintar sekarang. Iya, waspada. Dengan adanya sejarah-sejarah yang lalu kan, oh ya ternyata kalau itu akibatnya ini. Jadi orang tua juga sekarang lebih bagus menyekolahkan anaknya. Biasanya sudah di sekolah-sekolah yang bernada agama, didikannya yang penuh sampai sehari nanti. Seperti itu kan banyak sekolah-sekolah Iya Bu, Islam itu banyak ya. Bu, ya. Jadi kayaknya orang tua juga sudah antisipasi ke depannya supaya imannya anak ini lebih kuat lagi seperti itu. Gitu sih. Itu sih ya perbedaannya, kita Iya. harus orang tua tuh juga harus lebih Lebih mau Iya. membekali Membekali, ya, membekali betul anak banget. lebih kuat lagi daripada dulu gitu. supaya nggak tersebar tadi tuh ya berita-berita yang berita-berita yang aneh-aneh negatif Ah, iya, gitu. Oke. Ada lagi nih. Oke. Lanjut. Lanjut. Dari yang perbedaan tadi, terus Bu, kayak mana sih Bu kenakalan remaja sekarang ini supaya bisa diminimalisir gitu Bu? Kan seperti kita tahu juga banyak lihat itu kayak banyak tersebar kayak gitu. Kok misalnya sekarang tuh cara kita meminimalisirkan itu seperti apa ya Bu? Kayak gitu. Sebetulnya ya apa tadi dari orang tua tetap karena memang orang tua. sumber pertama itu dari orang tua. Sekarang anak itu kalau di rumah sudah baik, misalnya di rumah agamanya sudah kuat, misalkan dia diberi kesibukan yang positif, terus misalnya teman-temannya sudah baik, nggak mungkin itu akan terjadi. Kenapa bisa? Karena orang tua terlalu sibuk, betul. sehingga anaknya hanya dikasih wis pokoknya kebutuhannya dipenuhi, uang, nggak tahu apa yang dilakukan. Orang tua bangga kalau anaknya itu merasa wah mengikuti zaman misalkan. Padahal itu tidak baik misalkan. Orang anak dari kecil itu atau kalau anak sudah dilatih pakai jilbab ini untuk agama yang kita ya misalkan.
Itu kan anak sudah takut, kenapa sih saya harus pakai hijab? Anak orang tua menjelaskan, kenapa sih saya makan harus duduk? Kenapa saya itu kan sebetulnya dari orang tua itu kalau sudah ngajar Mengarahkan, sekolah, ya, mungkin betul. anak itu akan melakukan seperti itu. Iya, mungkin gitu. ditambah itu. Dwi. Ya, kita namanya orang tua sekarang itu zamannya sudah zaman Iya. ini milenial. Iya, ya. milenial, betul, milenial. betul. Katanya anak sekarang anak yang apa? Anak yang Gaul kayak gitu. limbo, begitu Iya. kan istilahnya begitu. Itu ya kita nggak bisa keras seperti zaman dulu. Iya, Kita betul. harus mengarahkan apa sih pergaulan bebas itu. Iya. Nah, itu. Yang kedua mengajak komunikasi dengan anak. Jangan cuek dengan anak sekarang. Keras juga nggak bisa, cuek nggak bisa. Tetapi kita merangkul. Iya, betul, Bagaimana kita bisa berkomunikasi Komunikasi. dengan anak itu yang baik, mendukung hobinya anak. Hobinya apa sih? Jangan nanti hobinya main gitar, orang tuanya maunya hobinya Iya. apa dilarikan Lain. ke yang lain, kita nggak bisa. Iya. Kita harus kita Tenang. ikuti ya. Kita ikuti hal itu gitu. Yang menguatkan, yang pokok itu harus menguatkan karakter. Menguatkan kuatkan karakter sesuai karakter. dengan agamanya masing-masing Iya, kan, betul, kalau betul, karakter betul. itu ya. Kalau karakternya orang tua itu dalam mendidiknya mungkin di bidang agamanya kuat, ya anak akan terbekali itu. Itu kemungkinan ya. Untuk Jelasnya kerjasama tadi ya, jadi kerjasama sekolah. Misalkan di rumah sudah baik, ternyata di rumah di sekolahnya aturannya nggak Sesuai. nggak disiplin, Ya. ya bisa lagi kan. Nah, kerjasama lagi yang kuatnya pemerintah daerahnya, misalnya, oh aku bebas dari rumah. Ternyata di rumah aparatnya nggak, anak apa itu ngebut-ngebutan dibiarin, jalannya dibiarin terbuka seperti itu. Ya tetap kerjasama yang baik antara sekolah, guru agama itu juga perannya penting dengan di rumah. karakter anak itu banyak sebetulnya. Kan banyak orang tua itu yang tidak mengajari karakter. Betul, betul. Setiap anak kan Iya, berbeda-beda, Bu, beda-beda. ya. Contohnya sopan santun itu juga perlu diajari. Betul, Itu betul. kan termasuk karakter. Iya, juga. betul banget, Bu. Cara berbicara, menghormati orang. Bagaimana sih saya menghormati orang tua? Iya. Bagaimana saya menghormati guru? Kalau ini tidak diajari, salah satu peran BK di situ. Iya, Nah, oke. mengajari karakter anak untuk bisa mandiri, Iya. itu perannya BK. Jadi salah satu peran BK ini juga mengajari Iya. anak, Bu, ya. Betul banget. Jadi BK yang sekarang dengan BK yang dikatakan zaman dulu sudah berbeda. Ya, betul Oh, banget. beda, guys. Beda. BK yang dulu polisi, yang Ya, tugasnya polisi sekolah, ya, menghukum, betul. marahin. Sekarang sudah nggak zamannya. BK sekarang itu bagaimana sih merangkul anak Ya. saya ini biar menjadi anak yang baik. Betul. Bagaimana memberikan pendidikan karakter anak ini sehingga anak ini akan berjalan menjadi yang baik. Oke. Mengajari nyapu, enggak ada guru mengajari nyapu. Iya. BK kadang-kadang masuk kelas mengajari, ayo yang piket nyapu, di rumah enggak dipelajari orang tua nyapu. Apalagi kalau sudah orang tuanya Sibuk. membantunya banyak, dia nggak perlu belajar nyapu. Iya, betul, Kapan betul. dia akan belajar menyapu? Betul. Betul banget. Dia sibuk supaya dia nggak ada celah untuk berbuat nakal. Iya, Itu betul sebetulnya banget. kan itu aja. Kalau di Disibukkan sekolah dengan disiplin kegiatan. loh, nggak ada Tapi kan sebetulnya. maunya orang tua anak saya itu harus les, Iya. les dan les, tuntutannya kan seperti Iya, betul, betul. itu akan mengalami kejenuhan. Makanya kita beda di sekolah beda lagi. Kita jangan sebagai polisi, tetapi bagaimana kita mengayomi anak kita ini, bukan membela, Tapi mengayomi. Nah, betul. menjadi anak ini yang nakal, pasti guru akan memusuhi, tapi Iya. BK tidak. Oke, Bagaimana kita- sih dia menjadi baik? Hmm. Tuh. Makanya kita harus berteman dengan anak-anak Iya. nakal, anak-anak pintar semua. Betul. Semua kita rangkul Oh, gitu, iya, Bu, ya. betul. Nah, Nggak membedakan kita, semua adalah membedakan. siswa kita. Semuanya sama. Karena kan sakit hati loh, misalnya ada satu nakal ditegur di kelas, Iya. wih, saya akan dendam. Itu tugasnya BK salah satu. Betul, betul, betul. Bagaimana mengobati sakit hati anak? Iya, betul banget. Jadi Betul, betul. nakal Jadi, belum tentu Iya. dia tidak sukses. Iya. Pintar belum Betul, tentu betul. sukses. Jadi cari jati diri tadi itu Betul. dia sebenarnya pinter ngomong, bisa kayak OSIS terus sebenarnya kan dia jati dirinya akan nampak di sana sibuk. Tapi yang memang kadang-kadang dia itu lupa dengan tugasnya karena kesibukannya itu yang harus diluruskan lagi. Bagus itu OSIS itu sebenarnya sudah penuh, kegiatannya penuh, nggak ada celah untuk masuk yang nakal-nakal, nggak ada sebetulnya. Oke. Karena dia capek akhirnya tugasnya
terbengkelai gurunya marah. Iya. Manajemen waktunya Iya, itu kurang, ya. betul. Diharapkan itu juga BK, salah satu tugas BK harus mendampingi di situ. Oke, betul banget ya. Berarti tadi cara meminimalisirkannya kayak gitu ya. Kita harus lebih mengerti karakter anak tuh seperti apa, bukan gitu ya, saya Bu. Betul sekali, mengerti karakter anak, merangkul, terus juga BK itu bukan polisi sekolah. Ingat itu ya teman-teman, catat ibu Catat ya. ya. Karena BK itu adalah sahabat murid gitu murid, ya, benar bukan banget. polisi Sekolah, sekolah. betul. Oke. Ya. Selain tadi sudah kita cara meminimalisirkan untuk tips-tips nih dari ibu kayak gitu, ada nggak kalau misalnya supaya anak nih terhindar ataupun tidak sampai terjerumus kayak gitu untuk kenakalan remaja? Apa Tadi udah dibahas itu tips tadi ya. Banyak dibahas tadi. Ya itu tadi dibahas. diberikan pengarahan tentang kalau masalah remaja itu tentang pergaulan bebas. Bukan berarti, ingat ya, bukan berarti tidak boleh pacaran. Pacaran mempunyai arti masing-masing. Iya, betul. Jadi antara ibu, antara yang murid-murid yang lain, pacaran itu mempunyai arti masing-masing. Gitu loh. Bukan dilarang, tetapi diberikan pengarahan Betul. tentang pergaulan bebas termasuk pacaran. Iya. Betul. Pendidikan ya, kembali lagi tadi pendidikan dari rumah tadi. Karena kalau dengan pendidikan rumah udah baik ya, misalnya agama itu kan sudah rem Penguatan sebetulnya. karakter tadi. Iya, karakter. Agama itu udah rem yang kuat sebetulnya untuk keluarga itu. Kalau sudah anak tahu hukum, oh ini dosa, itu pasti sudah nggak akan melakukannya itu tadi. Tapi karena tadi pertahanan diri yang kurang, di luarnya lebih keras, misalnya halah sekali aja kita coba nggak apa-apa. Langsung goyah kayak gitu ya, Bu. Iya kan, Iya. goyah anak ini karena dia lingkungannya salah tadi. Betul. Jadi sebabnya kalau di rumah sudah kuat, di dalam lingkungannya tolong taruh di lingkungan yang kuat, sekolahnya yang disiplin kuat, ya insya Allah kuat itu semua tidak akan. Sikapnya itu tidak keras tetapi tegas. Betul. Kalau keras kan marah. Iya. Nah, tetapi Tegas. tegas. Orang tua jangan membatasi. Anak orang tua biasanya sekarang itu kan selalu kamu harus les ini Iya. tadi Bu Dwi sebutkan. Iya. Sebenarnya kan anaknya mampu enggak kira-kira akhirnya berapa disuruh seperti itu. Kadang orang tua tidak Tidak anak saya pengen harus anak saya jadi ini, tak ikutkan les ini. Kamu ikut musik, kamu ikut. Kayak apa dia bagi di kotaknya otaknya Iya, ini betul. sudah seberapa dia bisa menampung, itu sebetulnya harus diperhatikan. Dia mengikuti tren, wah trennya sekarang fashion, anaknya diikutkan fashion iya. sekarang misalkan ya. Tapi hobinya anak bukan itu. Iya, padahal bukan itu ya, Padahal yang bukan lain. itu hobinya yang Bukan. lain. Hobinya mungkin tadi menyanyi, Iya. menari. Malah diikutkan yang fashion. Fashion, Kan Bu kan kayak gitu. jadinya tidak Memang tren balance. orang tua bukan Iya. trennya ini lah. Iya. Tidak maunya anak tetapi maunya orang tua. Sebetulnya ada tes psikologi itu sebenarnya sudah mengukur di situ apa bakat minat anak itu sebenarnya. Lihat Kalau bakat ada minat. dana itu sebaiknya memang orang tua itu diikutkan itu dulu. Karena anak saya harus di IPA itu banyak kejadian seperti itu. Iya. Padahal mengenai yang di lain gitu. Iya, dia padahal pinter di verbalnya, pinter ngomong, pinter itu bukan sainnya nggak pinter. Kalau dia harus di IPA akhirnya ya nakal itu, tugasnya nggak pernah terkumpul. Akhirnya kalau sudah dia jenuh apa yang dilakukan ya tadi bolos, nguyur, minum ya jauh. Iya, wah, itu Gak bahaya ngerjain banget. tugas ya kan Bu. Iya, Karena akhirnya bukan pelanggaran itu dilakukan karena ketidakmampuan dalam dirinya tadi. Gitu. Oke, itu banget, banyak banget ya tips dari ibunya tadi mengenai apa tadi tuh tentang karakter kayak gitu ya, kita harus lebih mengerti, terus juga Menyalurkan hobi sesuai ya. Sesuai, jangan sampai salah menyalurkan hobi anak gitu Bu ya. Jangan memberi celah kepada anak. Jangan memberi celah kepada anak untuk berpikir yang negatif tadi, negatif. melakukan negatif Berbuat tadi. atau berpikir yang Terus diberi kesibukan yang bermanfaat kayak gitu. Iya. Pengarahan. Dan arahan juga. Ya. Perhatian juga yang lebih, apalagi pandemi kayak gini kan banyak di rumah kayak gitu siswa ya Bu ya, betul banget. betul itu. Apalagi- Stres betul, semua stres orang tua sih, stres ngajari anak nggak bisa. Iya. Kalau sampai orang tua yang dipanggil itu, aku nggak bisa matematika Bu, harus saya ngajari matematika. Sekarang juga carikan saya guru matematika. Ya, itu sudah BK udah bingung, apa ya guru matematika siapa ya?
Akhirnya alhamdulillah kita cari-cari dapat. Itu orang tua sudah itu. Oh, itu dari saya orang nggak tua sanggup gitu, Bu, di ya? rumah Bu ngajari, kalau yang lain saya masih sanggup, tapi gimana matematika? Nggak ada yang bisa ngajarin katanya gitu. Nah, alhamdulillah kita carikan guru SMA 1 itu kemarin ada, siap untuk mendampingin seperti itu. Oke. Carikan supaya bisa lebih membimbing kayak gitu ya Bu ya, biar lebih bisa. Komunikasi antara orang tua, antara siswa dengan Stres BK orang ini tua itu stres komunikatif juga. sekali. Komunikasi yang paling penting Bu ya. Penting. Orang tua, guru BK, Sekolah, sekolah, guru agama, ikut mata pelajaran, Jadi semarang saling semua. bekerja sama. Iya. Kalau misalnya saling nggak ada yang mau kerja sama satu aja, nah itu akan Iya, menyebabkan iya. celah itu Bu ya. Misalkan ada guru, ada anaknya nggak beres, kalau cepat dilaporkan ke kita kan kita cepat berbuat. Kadang-kadang betul. baru 1 semester nanti terbuka, baru susah ditangani gitu kan. Iya. Akhirnya itu sama satu sudah bagus, itu sudah kompak. Oh ini bermasalah anak saya misalkan sudah terima. Tuh keren banget kan guys, BK di SMA 1. Mantep banget pokoknya nih. Banyak. Ingat, tidak polisi. Ya, Tidak tidak polisi. BK tapi bukan polisi sahabat. sekolah, tapi Sahabat sahabat. ya, benar-benar. Tidak polisi sekolah. Insya Allah. Insya Insya Allah Allah. menjadi sahabat kayak gitu ya. Oke. Begitu ya, bincang-bincang kita cukup menarik, apalagi tentang kenakalan remaja nih yang kita ketahui pasti banyak kita lihat kayak gitu. Banyak juga tips-tips dari Ibu. Kan dari Tasya? Ya banyak banget ya, tadi teman-teman mungkin udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. ya. Mungkin nih kita udah banyak sekali Bu ya tadi bahas-bahas. Mungkin ini jadi apa ya, terakhir Ya, nih perbincangan dari perbincangan kita. kita. Mungkin ada sedikit Bu saran dan pesan Ibu untuk Pesan-pesan untuk siswa-siswa anak-anak nih yang siswa kita nonton, nih, Bu. yang Yang nonton gimana nih? video ini nanti kalau pas di-upload. Ya, oke. Pesan dari ibu sendiri secara Ya. pribadi, jadilah anak yang baik. Dalam artian baik, itu baik dalam satu, bagaimana cara berpikir yang baik. Dua, bagaimana cara bertingkah laku yang baik. Pinter kalau tidak bertingkah laku yang baik, tidak punya sopan santun, tidak punya kepribadian, bukan dikatakan pinter. Tetapi pinter dalam artian berkarakter, berkepribadian, itulah betul-betul yang dikatakan pinter. Gitu. Ya, Lalu guys, Bu lain Ning, yang terakhir untuk Ibu. Ya, jangan kepengen untuk mencoba hal yang tidak baik. Oke. Karena kalau sesuatu yang tidak baik kamu coba, itu sudah dilakukan, susah untuk nyetopnya. Oke, betul, Misalnya betul. lihat seperti tadi, Iya. wah rokok tuh enak dicoba, ternyata enak dijalankan. Pacaran itu enak misalnya. Ya. jangan coba-coba. Jangan ya kan, Bu, coba-coba, ya? intinya. Jangan coba-coba hal yang bukan di tupoksi kita. Ya itu aja. Misalkan kalau sudah kita hindari, ya itu kalau nonton misalnya nonton yang bukan yang kita itu kan oh iya belum sambung ini Iya. masih. Berlanjut ya gitu. Berlanjut. Ada pelajaran lagi, biar dulu lah nanti dikerjakan nanti malam. Ternyata nanti malam tugasnya numpuk, besok ada lagi. Akhirnya utang tugas banyak. Itu ya. Jadi kurang mempelajari disiplin. Iya, Iya. betul, betul. Waktu itu dibagi Jadi dengan karakter baik. juga, ada juga loh nanti BK itu pendidikan BK itu di pendidikan karakter ada. Betul. Di situ. Iya. Banggakan orang tua, karena kamu membuat nangis orang tua itu sudah dosamu besar. Jangan sampai sekali-kali membuat nangis orang tua, bukan Betul orang banget. tua tersenyum. Karena apa? Kalau kita orang tua sudah tersenyum, itu doanya akan mengalir, diterima dengan Allah dengan Betul. baik. Gitu. Masya Allah banget. Kalau membuat orang tua menangis, doanya sudah sambil repot, ya itu ya yang jelas buat orang tua tersenyum itu aja. Jangan mencoba dan buat orang tua tersenyum. Tuh, jangan buat orang tua Iya. tersenyum, teman-teman. Iya. Kalau buatnya bahagia sampai menangis, Iya, wah, itu yang bagus Nangisnya ya. karena bahagia. Nangisnya karena bahagia Bahagia. itu yang bagus. Bikin orang tua tersenyum dan jangan bikin orang tua menangis. Iya. Sebetulnya itu semuanya itu masuk kok di karakter kok. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita ada jargon SMA 1 Bu yang semansa is the best. Oke, Mungkin boleh. kita sama-sama Bu lihat ke kamera. Oke. 1, 2, 3. Semansa is the best. Oke. Sekian dari kami podcast hari ini tentang kenakalan remaja yang tentunya banyak sekali dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dari Tasya, Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Terima kasih banyak Ibu Dwi, Ibu Ning.